Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas materi unit 1 mengenai pentingnya belajar sejarah. Lalu, mengapa kita harus belajar sejarah? Berikut alasannya. Sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia. Kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan pendahulu kita. Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam sangat berguna agar kita tidak lagi mengulanginya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berikut adalah contoh nyata mengapa Anda sangat penting perlu mempelajari peristiwa sejarah. Maka akan disampaikan peristiwa-peristiwa yang akan semakin menambah keyakinan Anda mengapa penting mempelajari sejarah. Contoh peristiwa yang pertama adalah pada masa penjajahan Belanda, banyak para pahlawan berperang melawan Belanda. Misalnya, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Pattimura, dan masih banyak lagi. Tetapi mengapa perlawanan mereka selalu gagal? Hingga mereka belum bisa membebaskan negeri kita pada penjajahan pada masa itu? Belanda pada saat itu menggunakan politik memecah belah atau politik adu domba antar anak bangsa, atau dikenal juga dengan politik divide et impera. Para pejuang pada saat itu belum bersatu untuk bersama-sama melawan Belanda, sehingga perjuangan para pahlawan belum berhasil karena perjuangan yang diusung adalah perjuangan berbasis kedaerahan, belum berbasis nasional. Hal inilah kemudian dijadikan pengalaman oleh bangsa Indonesia ketika mengobarkan perang kemerdekaan melawan penjajah pada tahun 1945. Bangsa Indonesia bersatu, berjuang dan berperang secara serentak di seluruh Indonesia, sehingga adalah semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Inilah salah satu contoh pentingnya belajar sejarah. Dari contoh peristiwa tersebut, kita perlu belajar sejarah karena sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah yang ada tidak hanya tentang kebaikan, tetapi ada juga keburukan yang ada. Maka dari itu, kita harus mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukannya. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang pertama adalah ikan lohan menjadi ikan yang paling populer. Jika sebelumnya ikan yang dianggap mahal adalah arwana, lohan menggantikannya sebagai primadona ikan akuarium saat itu. Harganya pun tinggi, dari yang ratusan ribu bahkan sampai ratusan juta. Selain benjolan nonong di kepala yang tampak unik, konon yang membuat mahal itu corak pada tubuh atau sisik ikan yang bisa membuat aksara tertentu. Fenomena ikan lohan lambat laun kemudian menghilang dan digantikan oleh sebuah tanaman. Fenomena berikutnya yang berkembang di masyarakat adalah fenomena bunga gelombang cinta atau anthurium. Bunga jenis anthurium ini pernah ngetop dan diburu banyak penyuka tanaman hias. Meski harganya bisa sampai puluhan juta rupiah, kini bunga yang akar dan urat daunnya mempesona banyak orang itu tidak lagi menjadi buruan karena banyak orang membudidayakannya sehingga tak sulit lagi mendapatkannya. Harganya menjadi turun sekali. Dulu baru mekar daunnya langsung dibeli orang. Pada kurun 2000 sampai dengan 2008, para pedagang tanaman hias menguruk jutaan rupiah dari bunga gelombang cinta. Kemudian fenomena lainnya adalah fenomena batu akik. Masih ingatkah ketika tiba-tiba semua orang demam batu akik pada awal 2015? Dari kalangan selebritis, pejabat sampai dengan tukang beca, tiba-tiba semua mengurusi batu akik. Harga batu akik sempat melonjak tajam, bahkan mencapai miliaran rupiah. Namun tidak lama setelah lebaran tahun 2015, mendadak batu akik menjadi tidak banyak diminati. Jadi, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya adalah ketiga contoh peristiwa di atas merupakan economic bubble atau gelembung ekonomi. Adalah sebuah fenomena ekonomi di mana harga suatu barang yang berangsur-angsur naik terus-terusan dengan sangat cepat hingga membuat banyak pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk membeli barang tersebut untuk kemudian dijual kembali.
dengan harapan mendapatkan selisih harga yang besar. Nah, harga suatu barang bisa tiba-tiba naik dan hal itu membuat banyak orang menjadi mengambil keuntungan ekonomi dengan membeli barang tersebut. Biasanya fenomena tersebut cukup menghebohkan di masyarakat. Salah satunya yaitu tadi, contoh dari fenomena yang ada di masyarakat adalah fenomena ikan lohan, bunga gelombang cinta, dan juga batu akik. Kesimpulannya adalah dari dua contoh peristiwa sejarah di atas, akhirnya kita dapat memahami tentang pentingnya belajar sejarah. Di antaranya, yang pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, tidak terpengaruh oleh ajakan, berita-berita dan tindakan seseorang atau kelompok yang mengarah kepada memecah belah persatuan bangsa. Apalagi sekarang banyak sekali berita hoax yang beredar melalui media sosial yang mengarah kepada memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, kita tidak latah terhadap fenomena di masyarakat seperti fenomena ikan lohan, tanaman gelombang cinta, dan batu akik, sehingga kita akan senantiasa selalu berhati-hati dalam bertindak. Itulah mengapa pentingnya Anda